Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baik para mahasiswa semuanya, kita masuk ke pertemuan berikutnya. Saya mengulang sebelumnya di video pertemuan yang lalu itu terputus contoh 12 materi contoh 128. 128. Saya ulang saja dari materinya 1.5 aturan penjumlahan, bisa kalian lihat halaman 26. Teorema 110. Ini rumus ini sudah sangat familiar, kalian jumpa sebelumnya di sekolah menengah. PA gabung B sama dengan PA tambah PB kurang PA iris B. Ini adalah untuk dua kejadian sembarang yang memiliki irisan, dia tidak terpisah. Sedangkan akibat 1 juga di halaman 26, itu PA gabung B sama dengan PA tambah PB, itu terpisah, dia tidak memiliki irisan. Akibat 2 adalah bila kita lanjutkan akibat 1 sampai dengan N, bila kejadiannya ada N, maka akibat 1 akan berubah menjadi akibat 2. Dan akibat 3 juga sama dengan akibat 2, hanya saja akibat 3 kalau kita jumlahkan akibat 2 itu akan menjadi 1. Sedangkan teorema 111 adalah rumus gabungan untuk 3 kejadian yang tidak terpisah. Pengembangan dari teorema 110. Kalau kita lihat contoh 127 di halaman 27, peluang seorang mahasiswa lulus matematika 23 dan peluang lulus biologi 4/9 bila peluang lulus kedua mata kuliah. Berapakah peluangnya lulus paling sedikit satu mata kuliah? Berarti yang diketahui peluang lulus matematika 2/3, peluang lulus biologi 4/9. Lulus kedua mata kuliah ini berarti keduanya berarti menggunakan kata dan. Kalau dan itu irisan, berarti PM iris B, PM matematika biologi. Kemudian ditanya berapakah peluang lulus paling sedikit satu mata kuliah. Paling sedikit satu itu berarti kita menggunakan semakna dengan atau salah satunya, atau berarti kita menggunakan gabungan ya, yang sudah kalian pelajari juga di mata kuliah atau di pelajaran sebelumnya. Jadi kalau dan itu terjadi kedua-duanya, itu irisan. Sedangkan kalau gabungan menggunakan kata hubung atau, berarti salah satu. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh 128. Berapakah peluang menjumlahkan 7 mendapatkan jumlah 7 atau 11 bila 2 dadu dilantunkan? Kata jumlah pada soal itu muncul jika dadunya lebih daripada 1. Karena dadu, ingat satu mata dadu memiliki angka yang tertinggi adalah 6. Berarti kalau 7 atau 11 itu lebih daripada 1. Makanya ada kata jumlah 7 atau 11. Sekarang kita lihat dulu. Jumlah 7 atau 11 pada dadu berarti kalau ruang sampel kita ada 11, 12 dan seterusnya, 13, 14, 15, 16, 21 dan seterusnya, nanti ada terakhirnya 66. Ada berapa? Ada 36. Nah, kejadiannya adalah A jumlah 7. Oke, jumlah 7 apa saja? 16, 25, 34, 43, 52, 61. Oke, berurutan supaya kita tahu nanti mana ada yang ketinggalan. Ada berapa? Ada 36. Oke, B-nya apa? Jumlah 11. Jumlah 11 apa saja? 5, 6, 6. 5 ini ingat ya, jumlah 11 pada dadu. NB-nya ada 2. Nah, kalau kita teruskan, berarti kalau PA-nya ada NA per NS kan, 6/36. PB-nya berarti 2/3.
Oke, sekarang kita mau gunakan rumus TO 110 atau akibat 1. Lihat, jumlah 7 atau 11 ada irisan. Kalau tidak ada irisan, berarti ini adalah dua kejadian saling terpisah. Kalau dua kejadian saling terpisah, dia tidak punya irisan. Maka karena ditanya di sini atau, berarti itu sama dengan PA gabung B. Sama dengan PA tambah PB. Jumlahkan 6/36 tambah 2/36 sama dengan 8/36. Oke, contoh 129. Paham ya? Nih, kenapa tidak ada irisan? Karena 7 dan 11 adalah dua kejadian yang saling terpisah. Bila peluang seseorang yang membeli mobil akan memilih warna hijau, putih, merah, atau biru, berarti diketahui adalah peluang hijau, peluang putih, peluang merah, peluang biru. Huruf kapital ya, P huruf kapital dalamnya. Peluang hijau berarti 0,09. Peluang putih adalah 0,15, peluang merah 0,21 dan 0,23. Berapakah peluang seseorang tertentu akan membeli mobil baru berwarna seperti salah satu? Berarti yang ditanyanya adalah seperti salah satu dari warna tersebut tadi. Ya berarti irisannya gabungan. Gabung P, gabung M, gabung B. Sama dengan, karena ini saling terpisah, ada tidak punya irisan, berarti sama dengan PH tambah PP tambah PM tambah PB. Jumlahkan semuanya. Oke, seperti contoh 129 halaman 28. Teorema 123 itulah komplement PA dan AA aksen kejadian yang berkomplementer, maka PA tambah PA aksen sama dengan 1. Contohnya di sini bisa kalian baca, kalau umpamanya di kelas kita peluang mahasiswi katakan 5/28, berarti berapakah komplemennya? Berarti 1 dikurang 5/28, berarti 23/28 untuk peluang selain mahasiswi, berarti mahasiswa. Begitu juga contoh 130, silakan kalian pahami. Oke, kita sambung ke video berikutnya.